Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama. Next. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan penjelasan lebih detail mengenai nabza. Ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri dapat dibaca sendiri ya. Kemudian bisa di next. Nah, ini untuk peta konsep yang akan Ibu jelaskan. Materinya untuk hari ini ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian terdiri dari beberapa obat, contohnya, kemudian akibatnya bagi kesehatan tubuh, yang mana juga bisa menyebabkan kematian. Bisa di next. Nah, ini topik pembahasan yang akan Ibu jelaskan, yaitu yang pertama, ada penyalahgunaan nabza, dan yang kedua, dampak penyalahgunaan dari nabza itu sendiri. Jadi, penyalahgunaan nabza ini bisa dimulai dari kebiasaan para pemuda Indonesia, yaitu merokok. Jadi, dari kebiasaan merokok, kemudian pemuda-pemudi itu tidak semuanya, beberapa ada yang kemudian mencoba untuk mengkonsumsi alkohol, kemudian setelahnya itu akan meningkat dan tertarik ke hal-hal yang tidak baik, yaitu contohnya mengkonsumsi narkoba. Jadi nabza yang terdiri dari narkotika, kemudian B-nya itu psikotropika, dan juga ada zat adiktif. Nah, jadi masuknya nabza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ke dalam tubuh itu akan mempengaruhi kesadaran, kemudian suasana hati, pikiran, dan juga perilaku pemakainya. Dan masuknya obat-obatan yang tergolong nabza ini itu bisa melalui yang pertama langsung diminum yang berupa obat atau pil itu, kemudian bisa disuntikan, dan juga ada yang dihirup seperti ekstraksi ataupun sabu-sabu. Nah, yang pertama Ibu akan bahas mengenai narkotika terlebih dahulu. Apa terlihat anak-anak? Apakah atau kurang maju? Kelihatan. Oke, kalau kelihatan Ibu lanjutkan ya. Jadi, narkotika ini merupakan istilah atau terjemahan dari kata narkotik yang berarti obat untuk tidur atau disebut juga dengan obat bius. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dikatakan atau disebutkan bahwa yang termasuk dalam golongan narkotika itu adalah semua bahan yang sifatnya alami maupun sintesis maupun semi-sintesis yang mana itu digunakan untuk mengganti zat adiktif seperti misalnya ada morfin dan juga heroin. Nah, yang mana nantinya itu obat tersebut atau bahan tersebut itu menimbulkan efek kecanduan atau ketergantungan bagi pemakainya. Nah, jadi untuk narkotika alamiah itu ada yang pertama ada opium atau yang biasa disebut dengan candu atau madat. Kemudian juga ada yang kedua itu ada ganja. Yang ketiga itu ada kokain. Jadi ketiga ini merupakan narkotika jenis alamiah. Jadi yang opium atau madat atau biasa disebut dengan candu jika orang Indonesia itu bilangnya itu ya. Ini itu berasal dari getah tanaman yang mana tanaman dari golongan famili Papaver yaitu Papaver somniferum. Kemudian ganja yang sering kita ketahui atau kita dengar mungkin ya. Ganja ini berasal dari tanaman cannabis atau Cannabis sativum. Kemudian untuk kokain sendiri itu berasal dari tanaman koka. Jadi semua ini berasal dari disebut dengan narkotika alamiah. Nah, untuk opium sendiri ini merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat morfin. Jadi opium yang berasal dari getah tanaman Papaver somniferum tadi itu digunakan untuk membuat morfin, zat adiktif atau nabza yang golongan nabza tadi. Ganja, kokain juga digunakan seperti itu. Nah, kemudian apakah sudah paham semua ini anak-anak mengenai narkotika? Paham, Bu. Paham ya? Ibu lanjut ya. Nah, kedua yaitu ada psikotropika.
Jadi psikotropika ini merupakan semua obat-obatan yang tidak termasuk dari golongan narkotika, tetapi mempunyai efek yang sama. Misalnya menimbulkan ketergantungan, kemudian efeknya bagi tubuh itu sama saja, cuma golongannya berbeda. Nah, jika zat psikotropika ini disalahgunakan, maka akan mempengaruhi kesadaran karena sasaran dari obat ini itu pusat-pusat tertentu di sistem saraf pusat, contohnya otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, berdasarkan dampak yang ditimbulkan, psikotropika itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada golongan stimulan. Golongan stimulan. Yang kedua, ada golongan halusinogen atau obat penghayal. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada golongan obat depresan atau obat depresi. Nah, kelihatan? Nah, jadi Ibu akan membahas yang pertama, golongan obat stimulan. Jadi, semua obat yang termasuk di dalam psikoterapi pertama. Paham, Bu. Golongan obat stimulan. Oke, sudah paham ya? Yang kedua, ada obat golongan halusinogen. Dari namanya saja sudah diketahui ya, halusinogen. Jadi, obat golongan ini itu akan menimbulkan efek yang berhalusinasi. Jadi, pemakainya ini akan menimbulkan efek yaitu halusinasi. Jadi, contohnya dari halusinogen ini ada ekstraksi dan juga sabu-sabu. Mengerti? Sudah paham untuk yang golongan 2 ini? Paham. Ya, kemudian yang terakhir ada obat golongan depresan atau obat depresi. Jadi biasanya obat golongan ini tuh akan menimbulkan depresi, baik depresi ringan maupun depresi yang berat. Jadi kerja dari obat golongan depresan ini akan mempengaruhi fungsi otak dan juga sumsum tulang belakang. Jadi sangat negatif ya dampaknya bagi tubuh karena jika digunakan berlebihan akan merusak otak. Gimana untuk psikoterapika, apa sudah paham semua? Paham, Bu. Sudah dimengerti. Sudah pintar ya. Kemudian ada zat adiktif. Lanjut ya ke zat adiktif ya. Nah, jadi kita ketahui, ada yang tahu mungkin ya, harga dari golongan obat-obatan narkotika dan psikotropika itu memang mahal. Bahkan ada dulu Ibu pernah dengar di berita, harga 1 pil saja yang digunakan artis itu harganya 150 juta. Itu katanya digunakan untuk menghilangkan rasa lelah, kemudian menghilangkan depresi ringan, seperti itu. Padahal sebenarnya obat tersebut itu akan menimbulkan bahaya bagi tubuhnya. Jadi memang obat ini itu, obat golongan narkotika dan psikotropika ini akan memberikan kesenangan, tapi kesenangannya itu hanya semata saja. Tidak akan selamanya senang, karena memang dampaknya itu sangat tidak baik bagi kesehatan jika digunakan secara berlebihan. Nah, zat adiktif. Nah, jadi bahan-bahan atau zat adiktif biasanya yang digunakan untuk mengganti narkotika psikotropika ini di kalangan remaja Indonesia itu biasanya menggunakan lem. Pernah dengar ada istilah ngelem gitu di berita-berita mungkin anak-anak? Enggak. Pernah dengar, Bu, yang menghirup lem. Ya, Bu, yang gitu. Mungkin benar. Jadi istilah ngelem itu banyak digunakan untuk para remaja yang mencoba untuk menggunakan narkoba ini, di mana biasanya juga dari lem bahannya, kemudian juga ada dari tinercat dan juga sejenisnya, yang mana akan menimbulkan efek yang hampir sama dari obat golongan narkotika dan juga psikotropika ini. Nah, contoh yang pertama dari zat adiktif yaitu pertama minuman keras. Jadi ada yang tahu apa sih itu minuman keras? Miras. Ada yang tahu anak-anak? Miras. Minuman keras. Benar. Jadi minuman keras ini berhubungan dengan alkohol ya. Jadi minuman dapat dikatakan sebagai minuman keras ini apabila mengandung alkohol. Nah,
Jadi sudah Ibu singgung tadi bahwa alkohol itu bermanfaat ya di bidang kedokteran, tapi jika disalahgunakan juga akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Nah, untuk minuman keras sendiri itu memiliki 3 golongan. Ada golongan A, dibedakan menjadi 3 golongan ini. Gimana? Sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai alkohol. Mungkin ada yang tahu dampak alkohol bagi kesehatan tubuh? Jika mengkonsumsi alkohol, gimana dampaknya bagi tubuh? Halo. Dapat merusak, Bu. Dapat merusak tubuh. Ya, dapat merusak tubuh. Ada yang lain mungkin? Halo everybody. Menurunkan daya otak mungkin, Bu. Ya, benar ya. Jadi memang penggunaan alkohol itu sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh. Di mana dalam dosis yang kecil saja penggunaan alkohol bagi tubuh itu biasanya dapat mengakibatkan kita itu banyak bicara, kemudian kita itu jadi pelupa, kemudian gampang mengantuk. Jadi memang tidak baik. Sedangkan biasanya orang-orang juga minum alkohol yang secara langsung itu biasanya akan menyebabkan keracunan. Kemudian itu untuk dosis kecil saja. Nah, untuk dosis yang sedang, alkohol itu biasanya dapat menyebabkan keseimbangan atau gerak tubuhnya itu sudah tidak baik, tidak sinkron seperti itu. Kemudian mudah mengantuk, mudah mual, banyak keluar keringat, dan lain sebagainya. Jadi, untuk dosis sedang seperti itu. Dan untuk dosis yang lebih besar ataupun yang mengandung kadar alkohol yang tinggi, jika saja di dalam tubuhnya itu terdapat 0,5% di dalam tubuhnya kadar alkoholnya itu bisa akan menyebabkan kematian. Jadi perlu dihati-hati jika kita meminum atau membeli minuman baik di swalayan maupun toko-toko besar. Kita sebagai pemuda yang berpendidikan bisa melihat kandungan alkoholnya yang terdapat di minuman itu. Gimana? Sudah paham? Paham, Bu. Nah, baik, sekarang Ibu akan lanjut ke zat adiktif kedua. Ibu hapus dulu ya. Sudah dicatat tadi? Atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Pintar. Nah, setelah kita membahas minuman alkohol tadi, kedua mengenai zat adiktif, kita akan membahas mengenai nikotin. Ayo, siapa yang pernah mendengar kata nikotin? Ada di mana sih biasanya nikotin itu? Biasanya yang dibuat gini ya. Jadi biasanya nikotin ini ada di dalam rokok. Jadi di dalam sebatang rokok itu ya mengandung kurang lebih 400 elemen, di mana di antaranya 200 elemennya itu merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh. Jadi dari sebatang rokok saja, kalau setiap hari merokok dan menghabiskan beberapa batang, bisa dibayangkan ya bagaimana efeknya bagi tubuh. Nah, di elemen yang ada di dalam rokok, selain nikotin yang merupakan racun utama, itu juga ada tar dan juga karbon monoksida. Jadi, ketiga bahan ini itu merupakan racun bagi tubuh dan tidak baik untuk dikonsumsi secara berlebihan. Nah, nikotin. Ada yang tahu nikotin itu apa? Penjelasannya mungkin? Ada yang tahu? Ibu jawab sendiri saja ya. Jadi, nikotin ini merupakan obat perangsang atau zat adiktif yang ada di dalam rokok. Gimana nantinya jika digunakan secara berlebihan? Kan nikotin ini bersifat karsinogen. Jadi, jika berlebihan penggunaan nikotin ini akan dapat merusak sistem saraf dan juga sistem peredaran darah. Dan juga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kita ketahui sendiri ya, jika seseorang sudah mulai mencoba untuk menggunakan rokok, pasti mereka itu akan ketagihan.
dan akan terus-menerus menggunakan rokok karena memang terdapat zat yang menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, contohnya saja, jika seseorang perokok berat, itu disuruh memilih ketika mereka memiliki uang yang sedang atau tidak cukup untuk kehidupan sehari-harinya, jika disuruh memilih untuk membeli rokok atau membeli makanan, dalam survei di Indonesia itu kebanyakan orang itu lebih memilih membeli rokok. Jadi memang kecanduan akan merokok itu memang sangat tidak baik bagi kesehatan. Yaitu orang lebih memilih membeli rokok ketimbang memilih makanan. Yang mana fungsi makanan itu sangat baik bagi tubuh. Gimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Mengenai nikotin? Nah, kemudian untuk tar, Ibu akan menjelaskan sedikit saja ya mengenai tar dan karbon monoksida, di mana tar ini merupakan substansi hidrokarbon yang terdapat di dalam rokok dan sifatnya itu lengket dan menempel di paru-paru, jadi sangat membahayakan paru-paru kita. Kemudian ada karbon monoksida, merupakan zat yang terkandung di dalam rokok, di mana ini nantinya itu dapat mengikat hemoglobin di dalam darah dan juga membuat darah itu menjadi tidak mampu mengikat oksigen karena karbon monoksida ini. Jadi nantinya fungsinya tidak normal lagi dan akan menyebabkan kerusakan di dalam tubuh. Gimana? Sudah paham untuk penyalahgunaan nafza ini? Sampun, Bu. Alhamdulillah ya. Kemudian pokok bahasan yang kedua. Sebentar, Ibu hapus dulu. Yang kedua yaitu mengenai dampaknya. Dampak. Jadi dampak dari penyalahgunaan dari semua jenis nafza, narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif, baik yang sifatnya alami maupun sintesis, itu akan sangat berdampak bagi tubuh, bagi kejiwaan, dan juga bagi keluarga pemakainya, kemudian sosial masyarakatnya. Jadi akan menimbulkan dampak. Jadi semua apa yang kita perbuat itu akan menimbulkan dampak ya. Seperti efek obat ini yang kita konsumsi juga akan memberikan dampak. Nah, kemudian yang pertama ada dampak terhadap sistem regulasi atau sistem saraf ya. Terlihat tulisan Ibu? Terlihat ya. Jadi dampak terhadap sistem regulasi. Jadi efek obat yang akan memberikan bagi tubuh kita itu tergantung dari obat apa yang digunakan. Kemudian yang kedua, banyaknya obat itu digunakan, jadi sering atau tidaknya obat tersebut digunakan. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsi obat tersebut, ataukah obat tersebut diminum secara langsung, ataupun masih dicampur-campur dengan bahan-bahan lain. Jadi semua itu merupakan faktor dari efek obat di dalam tubuh. Kemudian juga ada faktor fisik dan juga psikologis. Jadi faktor fisik itu misalnya ada berat badan si pemakainya, dan juga misalnya jika pemakai ini memiliki alergi terhadap penggunaan zat-zat yang berbahaya tadi. Kemudian untuk faktor psikisnya itu misalnya suasana hati pemakainya, kemudian keinginan atau pemikiran pemakainya itu untuk memakai zat-zat yang berbahaya tadi. Jadi dampak terhadap sistem regulasi itu perlu digarisbawahi akan mengganggu sistem saraf. Yang pertama, pengaruh buruk terhadap sistem saraf. Jadi ya pecandu narkoba itu akan menimbulkan efek bagi tubuhnya itu seperti sering pelupa, kemudian sering berhalusinasi, akan menimbulkan tindak kekerasan dan lain sebagainya. Sehingga nantinya itu kesehatan di tubuhnya itu juga berkurang, di mana sudah kita ketahui tadi ya bahwa sasaran dari obat-obat yang terlarang ini yaitu pada sistem saraf pusat, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua yaitu bahayanya ketagihan atau drug addicts. Jadi dan juga ketergantungan secara psikis dan fisik.
Jadi untuk yang ketergantungan fisik, jadi ketergantungan fisik itu si pemakainya ini berpikir bahwa jika pemakainya ini berhenti menggunakan zat-zat adiktif atau narkoba ini, maka fungsi tubuhnya itu kurang sempurna, seperti itu berpikirnya. Itu ketergantungan secara fisik. Untuk ketergantungan atau drug addict yang secara psikis, itu si pemakainya ini berpikir bahwa dia itu harus terus mengkonsumsi narkoba. Padahal itu fungsi tubuhnya itu masih normal, tetapi memang pikirannya yang menuntut dia untuk mengkonsumsi narkoba ini. Kemudian jika kita sudah menggunakan narkoba, pasti kita ketahui akan menyebabkan kecanduan ya. Dan itu apabila kita tiba-tiba berhenti menggunakannya, menggunakan obat-obatan yang tergolong nafza ini, itu juga akan berbahaya, yang menimbulkan yang biasanya itu disebut dengan sakau. Jadi banyak nantinya efek yang ditimbulkan jika kita itu berhenti menggunakan nafza ini. Jadi biasanya itu akan dianjurkan untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Padahal itu kita ketahui memang sangat berbahaya ya bagi kesehatan tubuh. Kemudian setelah dampak terhadap sistem regulasi atau sistem saraf, jadi terganggu. Kemudian ada dampak kejiwaan. Jadi untuk dampak kejiwaan ini, kita ketahui bahwa seseorang yang sudah mulai mencoba menggunakan narkoba dan kecanduan, itu pasti kejiwaannya mereka itu pasti akan terganggu. Misalnya saja mengalami depresi, kemudian nantinya akan menimbulkan hal yang tidak baik, akan melakukan kekerasan, kemudian bahkan ada yang mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri. Jadi biasanya orang menggunakan narkoba itu kan digunakan untuk menghilangkan stres. Jadi mereka itu menggunakan ini untuk menghilangkan stres tersebut. Jadi setelah itu mereka akan merasa senang, padahal itu akan lebih membuat dirinya sendiri itu kejiwaannya akan terganggu. Bukan malah untuk menyembuhkan. Memang menyembuhkan, tapi hanya sesaat. Jadi seperti ini. Apakah sudah paham semuanya yang sudah Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Jadi Ibu di sini hanya menjelaskan secara garis besar saja. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Ibu ingin mendengar mungkin dari anak-anak ada yang ingin mencoba menyimpulkan tadi yang sudah dipelajari, kita pelajari apa saja. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan. Ada yang ingin menyimpulkan anak-anak? Ayo, tadi tidak bertanya, berarti sudah paham. Saya Monggo. Ya, siapa ini? bisa. Ya, nanti yang bisa menyimpulkan dan jawabannya hampir benar, Ibu kasih poin ya. Monggo, Nak Riza. Iya, Bu. Jadi tadi kan dibahas tentang nafza. Nafza itu semua bahan atau zat kimia yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kemudian ada psikotropika. Ini merupakan obat-obatan bukan narkotika tetapi memiliki efek yang sama dengan narkotika. Apabila zat itu disalahgunakan akan mempengaruhi kesadaran seseorang. Terus berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari psikotropika itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada golongan stimulasi, golongan halusinasi, dan narkotika golongan depresan. Terus dampaknya dari nafsa itu berpengaruh terhadap sistem regulasi dan yang memiliki pengaruh buruk juga terhadap sistem saraf. Kemudian ada bahaya ketagihan dan ketergantungannya itu secara fisik dan psikis. Apabila dilakukan penghentian nafsa secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala yang namanya sakau. Terus dampaknya di kejiwaan itu macam-macam, ada gangguan jiwa seperti depresi, kekerasan, perusakan di sekitar lingkungan, dan tidak peduli terhadap sekelilingnya. Itu, Bu. Wah, sudah banyak ya
Riza sudah menyimpulkan mulai dari awal sampai akhir. Berarti memang Riza ini benar-benar memperhatikan Ibu ya, penjelasan dari Ibu. Mungkin yang lainnya apa sudah mengerti? Seperti Riza sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, untuk minggu depan akan melanjutkan ke bab selanjutnya ya. Dan untuk tugasnya, Ibu berikan tugas ya, sedikit saja tugasnya, yaitu membuat poster mengenai bahaya narkoba. Bisa dipahami? Kelompokan ya. Iya, sekelompoknya isi 2 orang saja ya. Kurang, Bu. Sudah cukup itu. Bisa. Gampang kok. Baik, sudah paham semua ya mengenai tugas? Paham. Oke, karena waktunya juga sudah mepet, sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya di pembelajaran Ibu kali ini. Kesimpulan tadi sudah dibicarakan oleh Mbak Riza, sudah sangat lengkap. Terima kasih. Demikian penjelasan dan pembelajaran hari ini bersama Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ulumi. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih untuk penjelasan.